jadilah sesuatu yang lebih indah nih. Sahabat Katoliko Keren, kalian sudah pasti pernah menonton kolaborasi Romo bersama Najwa Shihab dan juga Abi Kurasi Shihab. Di situ selain Romo datang membawa pesan toleransi yang luar biasa, Romo juga memainkan alat musik saksofon ya, Mo, itu namanya. Atau apa namanya? Iya, saksofon. Iya. Boleh diceritakan nggak, Romo? Apa yang Romo lakukan mungkin sejak kecil sampai Romo sampai menjadi seorang imam itu sangat hebat dalam memainkan berbagai alat musik, atau apakah ada alat musik lain lagi yang Romo kuasai, bisa di-sharingkan ke kita, Romo? Aku tuh sebetulnya pertama kali kenal alat musik ya karena aku orang yang tinggal di kampung dengan kebudayaan Jawa. Yang aku kenal musiknya gamelan waktu itu, Mas Putra. Dan aku main kendang ya, tak kendung tak kendung tak kendung tak kendung tak kendung tak ini kan, kendang itu kan leader ya di musik itu, bersama Bonang dan kemudian Saron, tapi tidak bisa main sendiri, harus ada harmoni dengan yang lain. Nah, ketika aku mau sendiri, apa ya yang bisa aku buat? Nah, aku baru bisa main saksofon sebetulnya waktu di Sumatera, waktu jadi misionaris di Seminari Tinggi Santo Petrus Sinaksak. Aku lihat kalau asistensi di stasi-stasi, di paroki-paroki, masuk ke pedalaman begitu, kok banyak yang bisa, anak-anak kecil itu pada main saksofon, dan itu menyentuh gitu ya. Lalu aku nekat waktu itu. Aku nekat tahun 2003 ke toko musik, beli saksofon sendiri waktu itu. Aku berangkat ke kota, ke Medan, cari toko musik, dapet, aku tanya ada saksofon, ada, ditanya udah bisa main, belum bisa main kok mau beli, nanti rugi loh, nggak apa-apa, aku mau belajar. Lalu disuruh nyoba, coba dulu, oh ternyata saksofon itu ada bagian kecil, ada sedang, ada menengah, yang dirangkai jadi satu. Nah, bagi saya itu sudah menarik banget, ini gambaran harmoni, keberagaman, persatuan yang menghadirkan keindahan. Nah, begitu dirangkai, aku disuruh nyoba nih, dicoba-coba. Aku coba, tiup aja, tiup. Oh, loh, kok bisa bunyi? Ya udah, aku beli, baru belajar otodidak. Nah, lalu ketemu Mas Didi SSS, saksofonis kita, adiknya Mas Embong Raharjo almarhum ya. Mas Didi ngajarin aku, kita kolaborasi, kita duet. Lalu habis itu aku diajarin, bahkan saya diberi hadiah baby saxophone. Karena aku kalau main saxophone itu suka jalan-jalan gitu ya. Kalau pakai yang alto itu panjang, berat. Lalu dikasih yang kecil, ringan, tetapi niupnya lebih berat dari yang gede gitu ya. Ada keunikan masing-masing. Nah, sejak itulah kemudian aku main saksofon. Mengapa saksofon? Ketika aku dengar orang main saksofon, hatiku, jiwaku tersentuh gitu ya, aku tersapa. Alangkah indahnya kalau bisa disinergikan dengan pewartaan kerukunan, kebaikan, kasih, ya firman, dengan alunan saksofon, pasti akan lebih menyapa. Sehingga dari situ aku bikin lagu-lagu dengan iringan saksofon. Kalau misalnya ada yang minta misa manten, pemilihnya pun aku kasih hadiah dengan lagu dan alunan saksofon. Ternyata menyentuh, ya, bukan hanya dalam iman kita, tapi juga dalam hidup bersama. Kalau perjumpaan-perjumpaan dalam rangka persaudaraan, kerukunan, aku main saksofon,
Ternyata indah. Bahkan bisa kolaborasi dengan hadroh, dengan keyboard, dengan gamelan, saksofon masuk di segala alat musik. Yang mengesan juga nih kalau pas main saksofon, misalnya aku bisa duet dengan Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Oh itu keren, beliau main keyboard juga bagus banget, aku main saksofon. Kita bisa berkolaborasi, satu pastor, satu Habib, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu yang berwarna kerukunan. Nah, itu indah banget. Nah, dari situlah kemudian saksofon saya tekuni. Kadang-kadang main gitar, tapi aku kuncinya cuma tahu tiga, GAD gitu. Sehingga ada Ebit GAD, ada Romo Budi GAD gitu ya. Maka main gitar tidak terlalu saya kembangkan, kadang-kadang untuk selingan. Nah, sama-sama alat tiup, seruling bambu itu juga sangat bagus. Ini ada kebetulan, nah ini ada seruling bambu nih. Kalau saksofonnya ada agak jauh. Nah, itu seruling bambu. Ini juga menyentuh. Bisa lagu-lagu yang simple, dinyanyikan dengan seruling. Kalau dengan saksofon itu kan harus kolaborasi, ada minimal ada keyboard, ada gitar, tapi juga bisa sih main sendiri solo saksofon begitu. Jadi itu alat musik yang kemudian dari situ bisa dipakai untuk pintu masuk, mewartakan iman, mewartakan persaudaraan, merajut kerukunan, ada keindahan tersendiri. Dan hidup itu indah, harus disyukuri. Saksofon, seruling, itu bagian dari cara saya mensyukuri hidup yang indah. Dan di saksofon itu, Mas Putra dan juga sahabat Katolikku keren, saksofon itu yang tadi saya bilang, bagiannya itu macam-macam ya. Satu bagian kecil itu terdiri dari 5. Yang bagian mouthpiece itu ada yang hitam, dasarnya mouthpiece, kemudian ada yang terbuat dari bambu tipis, kemudian ada ikatannya. Ada 5 unsur di bagian terkecil itu. Kalau 5-nya tercerai-berai, nggak bunyi. Tapi yang kecil ini, atau sebentar ya, aku ambilin sebentar, ada di dekat ini. Aku ambilin sebentar. Nah, ini dia. Ini saksofon, ini baby sax. Ini yang kecil, baby, disebut bayi ya. Ini yang tadi aku bilang, ini kecil begini, kelihatannya. Ini terdiri dari 5 unsur, hitam, 1, 2, 3, 4, 5 lingkarannya ini ya. Jadi 5 unsur ini harus menyatu, baru bisa ditiup. Nggak enak, kalau yang kecil ini nggak enak. Nggak enak, ini harus menyatu dengan yang lain. Ada kakaknya, nah ini kakaknya ada di sini, lehernya ya. Lehernya ada di sini nih. Ini nggak bisa bunyi. Nggak bunyi. Nggak bunyi. Dia membutuhkan yang lain. Ini pelajarannya. Dia butuh yang lain, dan persatuan yang kecil yang sedang ini, kalau ditiup, menghasilkan bunyi. Beda kan? Yang pertama suaranya nggak enak didengar, tapi yang ini lebih enak. Kalau malam tahun baru saya cukup niup ini aja, nggak usah beli trompet. Nah ini yang gede, paling gede tapi juga nggak bunyi. Kalau ditiup nggak bunyi, apalagi dari sini nggak bunyi. Yang gede butuh yang lain. Nah sinergi, kerjasama, itulah hidup kita, itulah kerukunan. Dalam keberagaman yang kecil, yang sedang, yang gede saling membutuhkan. Nggak boleh menang-menangan yang gede. Yang gede nggak bisa bunyi kok. Nah, dihembusi dengan nafas, jadilah sesuatu yang lebih indah. Nih.
Lebih indah kan? Ini saksofon, gambaran tentang kehidupan yang beragam, tapi harus dalam persatuan. Ini kalau untuk konteks kebangsaan, masuk banget sahabatku Katolik keren. Jadi ini sangat NKRI gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika ada di sini. Keberagaman tapi dalam persatuan diembusi dengan nafas. Nafas itu sangat spiritual ya. Kita ingat waktu kita diciptakan, Allah menciptakan manusia pertama diembusi nafas. Nafas Allah itu ruah, roh yang menghidupkan. Kalau kita bernafas kita hidup, begitu kita berhenti bernafas matilah kita. Nah, nafas kita bisa menghasilkan keindahan, hembusan-hembusan roh itu menghidupkan, memberi keindahan. Contohnya ya ini tadi. Jadi dengan hembusan nafas, dan nafas bisa panjang, bisa lemah, bisa lembut, bisa keras. Jadi disitulah kasih Allah diwartakan, dihadirkan melalui alunan saksofon. Maknanya sangat dalam, bukan sekedar alat musik, ada unsur keberagaman, ada warna spiritualitasnya, ada pesan-pesan perdamaian, persaudaraan yang kita usung melalui saksofon. Gitu Mas Putra dan sahabat Katoliku keren. Wow, luar biasa Romo. Terima kasih ilmunya. Jadi melalui alat musik, selain kita melestarikan budaya yang ada, juga dapat menjadi sarana kita untuk mewartakan iman, dan juga sarana kita untuk mewartakan berbagai pesan positif dan perdamaian di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, seperti yang Romo katakan. Dalam situasi apapun, ya, bacaan hari-hari ini menuju Advent dan Natal itu kan digambarkan keadaan chaos, bencana, semua kesulitan, tantangan. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa di tengah segala macam tantangan, cobaan, pandemi, sakit, penyakit, penderitaan, Allah itu setia. Allah tetap merengkuh kita.